Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Molina dari Unit 1 semester 5, mata kuliah Pragmatik, dosen pengampu Ibu Istiqomah MPD. Nah, sekarang saya akan menjelaskan referensi dan inferensi. Pengertian referensi. Referensi adalah sumber acuan, rujukan, atau petunjuk. Mungkin paling tepat jika kita menganggap referensi atau pengacuan sebagai sebuah tindakan ketika penutur atau penulis menggunakan bentuk-bentuk yang memungkinkan pendengar atau pembaca mengidentifikasikan sesuatu. Contoh, A. Anwar segera pergi. Contoh, A. Anwar segera pergi. B. Dia datang dan Anwar pun segera pergi. Pada percakapan A, dia sangat mungkin mengacu ke Anwar, sedangkan pada B, Anwar tidak mungkin mempunyai referen yang sama dengan dia. Pengertian inferensi. Inferensi adalah proses yang harus dilakukan oleh pendengar atau pembaca untuk memahami makna secara harfiah, tidak terdapat dalam acuan yang diungkapkan oleh pembicara atau penulis, yaitu dengan membuat simpulan berdasarkan ungkapan atau konteks penggunaannya. Contoh 1. A. Mereka mengeluarkan makanan dalam perjalanan itu. B. Mendoannya sudah tidak hangat lagi. 2A. Mereka mengeluarkan persendian dalam perjalanan. B. Mendoannya sudah tidak hangat lagi. Pada 1, hubungan semantik antara makanan dan mendoan dapat lebih cepat dirasakan. Sebaliknya, pada 2, hubungan antara persendian mencakup hal lain di samping makanan. Pengertian eksofora. Eksofora adalah acuan berada atau terdapat di luar teks percakapan. Contoh, mobil saya kehabisan bensin. Dia yang mengisinya. Selanjutnya pengertian endofora. Endofora adalah merujuk pada fenomena ekspresi yang mendapatkan referensi mereka dari sesuatu di dalam teks di sekitarnya. Contoh, saya melihat Sally kemarin. Dia berbaring di pantai. Di kata dia adalah ekspresi endofora karena mengacu pada sesuatu yang disebutkan di tempat lain dalam teks, yaitu Sally. Nah, ini contoh referensi dari jurnal. Dan ini contoh inferensi dari jurnal. Penjelasan kedua yaitu struktur percakapan dan preferensi. Pengertian struktur percakapan. Struktur percakapan adalah apa saja yang sudah kita asumsikan sebagai suatu yang sudah dikenal, baik melalui diskusi sebelumnya. Pola dasar percakapan ini berasal dari jenis interaksi mendasar yang pertama kali diperoleh dan yang paling sering digunakan. Selanjutnya, pengertian struktur preferensi. Struktur preferensi adalah pengambilan secara struktural memungkinkan daripada penolakan adanya kemungkinan struktural tersebut. Teori struktur percakapan menurut Yule. Yang pertama, jeda. Jeda terjadi ketika adanya kesenyapan beberapa waktu dalam percakapan. Contoh, apa yang dimaksud dengan puisi? Setelah mengatakan kata puisi, pasti adanya terjadi jeda.
Yang kedua, overlaps. Terjadi antara penutur dan lawan tutur mengatakan sesuatu pada waktu yang sama. Contoh, si A dan si B mengatakan sekolah. Yang ketiga, back channel, yaitu hubungan akhir terhadap si pembicara. Contoh, hari ini ada PR ya? Jawabannya iya. Selanjutnya, klasifikasi struktur percakapan preferensi atau tindakan sosial disukai. Tindakan sosial disukai adalah tindakan yang ada tindakan lanjut. Contoh, Sofia, ikutlah nanti malam di acara syukuran. Vivit, oh iya nanti saya usahakan. Tindakan sosial tidak disukai. Tindakan sosial tidak disukai adalah tindakan sosial yang tidak ada tindak lanjut. Contoh, Fresti, tapi saya yakin mereka tidak memiliki makanan yang baik di sana. Fresti, saya kira makanannya tidak bagus. Udin, nah sebagian besar orang nonton musik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.